Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Buat anak-anak ibu harap juga kamu masih tetap semangat untuk belajar kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai keragaman kegiatan ekonomi, melanjutkan materi yang minggu lalu. Namun, kamu juga harus ingat untuk memulai pembelajaran kita diawali dengan doa ya. Jangan malu untuk berdoa ya nak. Oke, kita mulai pembelajaran kita diawali dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Keberagaman kegiatan ekonomi. Negara Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman di Indonesia inilah yang menjadi unik dan berbeda dengan negara lain di dunia. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Contohnya, yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama dalam masyarakat sekitar. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi merupakan tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Semua masyarakat pasti terlibat dalam kegiatan ini. Pada dasarnya, di dalam kegiatan ekonomi selalu ada pertukaran produk, barang, atau jasa yang melibatkan uang. Pertukaran ini dapat disebut dengan barter. Nah, maksudnya di sini anak-anak ibu mengenai keberagaman ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, banyak jenis kegiatan ekonomi untuk mencapai kebutuhan hidup kita. Salah satu contohnya pada kehidupanmu, yaitu orang tuamu pada dasarnya itu ada seorang petani. Ketika orang tuamu panen, nah padinya itu dijual kepada siapa? Sudah pasti pada agen. Ketika orang tuamu menjual padi tersebut kepada agennya, nah orang tuamu mendapatkan uang. Jadi dengan uang itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Misalnya, uang itu bisa digunakan untuk membeli beras, sayur, ikan, pakaian, dan lainnya. Itulah yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Adanya pertukaran barang, si agen mendapatkan padi dari orang tuamu dan orang tuamu mendapatkan uang karena orang tuamu menjualkan padi kamu kepada agen tersebut. Kegiatan ekonomi memiliki dua tujuan utama yang selalu berkaitan dengan uang. Tujuan pertama adalah untuk sarana pemenuhan kebutuhan konsumen. Maksudnya di sini, ketika orang tuamu menjual padi kepada si agen, agen tersebut mengelola padi tersebut menjadi beras. Lalu beras itu disebarluaskan atau dijual kepada toko-toko beras sehingga seseorang yang membutuhkan beras tersebut bisa tercapai. Itulah yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Tujuan yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan atau kekayaan bagi produsen. Maksudnya di sini, ketika orang tua menjual padi kepada si agen, nah orang tuamu mendapatkan uang dan begitu juga keuntungan yang luar biasa karena orang tuamu menjual padi kepada si agen. Itulah yang dimaksud dengan menghasilkan keuntungan. Kamu sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis kebutuhan hidup, yaitu 1. Kebutuhan primer.
Kebutuhan primer, kebutuhan fisik minim manusia. Maksudnya di sini berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok, baik untuk masyarakat miskin maupun kaya. Pada dasarnya kebutuhan primer ini terdiri dari sandang, pangan, papan. Tanpa pangan, manusia akan meninggal. Begitu pula tanpa sandang dan papan, manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit. Maksudnya di sini mengenai kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi diawali dengan sandang, yaitu mengenai pakaian. Yang kedua pangan, yaitu makanan. Yang ketiga papan, yaitu tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan membahas sandang, pangan, dan papan. Sandang itu kebutuhan dalam bentuk pakaian yang digunakan untuk pelindung tubuh. Nah, buat anak-anak ibu, coba kita bayangkan. Jika kita tidak mengenakan pakaian, tentu kita akan merasa malu untuk bermain kepada teman. Dan itu juga menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, pangan. Pangan itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang paling utama yang dibutuhkan setiap makhluk hidup. Manusia bahkan tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Nah, jadi buat anak-anak ibu, kita bayangkan kalau kita tidak memenuhi kebutuhan hidup kita yang paling utama mengenai pangan, yaitu makan dan minum, pasti kita akan terasa lemas dan terus-menerus kalau tidak kita konsumsi, kita akan meninggal. Papan. Papan yaitu kebutuhan manusia untuk tempat tinggal yang akan melindungi kamu dari hujan dan panas. Memang, tanpa tempat tinggal, manusia masih bisa bertahan hidup. Namun, dalam kondisi tersebut tentu membuat kita tidak nyaman. Nah, jadi buat anak-anak ibu, sebagai makhluk hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang paling utama kita lakukan adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Itu yang harus kita utamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan hidup sekunder, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tambahan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Maksudnya di sini anak ibu, ketika kamu sudah memiliki rumah, yaitu kebutuhan primer, pasti kamu ingin melengkapi isi rumah kamu, seperti meja, lemari, maupun kursi. Itulah yang dikatakan sekunder, tambahan dari kebutuhan primer tersebut. Ketika sudah terpenuhi kebutuhan primer, barulah dilakukan kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan hidup tersier, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah tercapai. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang erat kaitannya dengan barang-barang mewah. Nah, contohnya, kalau kamu sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kamu boleh memenuhi kebutuhan tersier. Perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, mobil mewah, sepeda motor mewah. Nah, itu adalah termasuk dari kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini sangat mempengaruhi juga untuk kelangsungan hidup seseorang, tetapi dapat memberikan kesan mewah sehingga orang yang mempunyainya bisa memperoleh pengakuan, mempunyai kemampuan finansial di masyarakat, dan dapat memberikan kebanggaan bagi sang pemakai. Itulah dia kebutuhan tersier. Selanjutnya,
Jenis kegiatan ekonomi secara umum. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Nah, contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung. Kegiatan yang dilakukan petani tersebut termasuk kegiatan produksi karena petani mengelola sawah atau ladang untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung yang digunakan untuk makan kita sehari-hari. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini kegiatan yang menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang besar. Contohnya, penjual mie ayam menjual langsung mie ayamnya kepada konsumen dengan cara berkeliling kampung. Sebuah warung yang menjual makanan dan minuman di suatu kampung. Ya seperti kita anak-anak ibu, ketika kamu bersekolah jam istirahat, kamu membeli jajan di warung. Nah, kamulah sebagai konsumennya, sepemilik warung itu sebagai distribusinya. Nah, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencangkup penggunaan barang dan jasa. Contohnya, ini yang kita lakukan pada saat ini anak-anak ibu. Kita mengkonsumsi makanan dan minuman, memakai pakaian, menggunakan kendaraan. Nah, jika kita membeli sebuah setrika, kan tidak mungkin setrika tersebut langsung kita pakai ke tubuh kita, tapi setrika itu kita gunakan untuk menyetrika pakaian. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsumsi. Kamu tentu saja menyaksikan video pembelajaran